Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kita akan belajar pada hari ini dengan mata pelajaran Sejarah Indonesia. Kali ini kita akan belajar mengenai modul 6 unit 1 dengan pokok bahasan Magnet Indonesia bagi Eropa. Ya, warga belajar, kali ini kalian akan belajar bersama saya, tutor PKBM Cendekia. Oke, warga belajar PKBM Cendekia, apakah kalian siap untuk mengikuti pelajaran pada hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenai modul 6 unit 1 dengan subpokok bahasan sumber daya alam yang menjadi rebutan. Indonesia terkenal kaya akan sumber daya alamnya yang menjadi daya tarik bagi negara-negara di dunia, termasuk negara Eropa. Indonesia memiliki rempah yang menjadi sumber kekayaan alam yang sangat diincar oleh banyak negara di luaran sana. Berabad-abad lalu, bangsa-bangsa Eropa sudah menjalin hubungan dengan Indonesia. Hal ini disebabkan karena kekayaan alam Indonesia banyak dinikmati bangsa Eropa untuk dijadikan bahan perdagangan di negerinya. Pada masa itu, sebutan wilayah Indonesia dikenal dengan Kepulauan Nusantara. Wilayah kepulauan yang banyak menghasilkan rempah, serta sumber daya alam lainnya. Hubungan itu diawali dengan perdagangan. Namun karena keinginan bangsa-bangsa Eropa untuk memperoleh keuntungan yang besar, maka hubungan terus berubah menjadi penguasaan atas sumber daya, baik sumber daya alam maupun manusia. Kekayaan alam Indonesia tersebutlah yang menjadikan bangsa Eropa memiliki keinginan untuk menguasai wilayah Indonesia. Karena rempah-rempah dan kekayaan alam Indonesia menjadi daya tarik yang sangat besar karena dapat karena hasil alamnya dapat menjadi bahan perdagangan oleh bangsa Eropa. Nah, di bagian ini kita akan mempelajari negara apa saja yang datang ke Indonesia. Negara Eropa yang datang ke Nusantara di masa lalu, hubungan dan perannya pada masa itu. A. Portugis sebagai perintis. Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang datang ke Asia dan melakukan hubungan perdagangan. Bangsa Portugis mengarungi lautan untuk menemukan daerah-daerah lain yang memiliki sumber daya alam sebagai bahan perdagangan. Dan dalam mengarungi lautan tersebut, bangsa Portugis menemukan Indonesia dengan kekayaan alam rempah-rempahnya yang begitu melimpah ruah. Hal tersebutlah yang menjadi daya tarik Portugis untuk singgah ke Indonesia dan mencari bahan perdagangannya. Dari rempah-rempah tersebut, bangsa Portugis dapat menjualnya dengan harga yang fantastis karena rempah Indonesia memiliki kualitas yang sangat baik dibandingkan rempah-rempah di luar negeri yang lainnya. Lalu alasan apa Portugis melakukan perdagangan? Alasan Portugis melakukan perdagangan dengan daerah lain yang dipisahkan laut yaitu 1. Portugis tidak memiliki kekayaan agraris. Hasil pertanian harus
beli ke negara lain. 2. Lautan merupakan kekuatan utama, berupa perikanan sebagai bahan perdagangan. 3. Sejak abad ke-15, Portugis mulai mengembangkan teknologi maritim. Pelaut Portugis sudah menggunakan kompas dan peta partolan dalam menjelajahi lautan. Nah, hal-hal tersebut yang mendorong Portugis untuk melakukan perdagangan dengan daerah-daerah lain. Portugis tidak memiliki kekayaan alam, sehingga Portugis berusaha mencari bahan dagangannya dari negara-negara lain. Salah satunya yaitu negara Indonesia, yang terkenal memiliki banyak kekayaan alam ataupun rempah dengan kualitas yang sangat baik. Selain rempah-rempah, Portugis pun memanfaatkan hasil kekayaan laut untuk bahan perdagangannya juga. Portugis pun dikenal sebagai pelaut yang memiliki teknologi maritim yang sangat baik. Pada tahun itu, pada abad ke-15, Portugis sudah menggunakan kompas dan peta partolan dalam menjelajahi lautan ketika ia akan melakukan perdagangan di jalur-jalur laut. B. Ekspedisi Spanyol menemukan Pulau Rempah Maluku. Pada masa kekuasaan Raja Charles V, Spanyol mengutus Ferdinand Magellan pada tahun 1480 sampai dengan 1521 untuk menemukan Kepulauan Maluku sebagai pulau penghasil rempah-rempah yang bermutu tinggi. Nah, usaha dari Spanyol tersebut menemukan Pulau Maluku berbuah manis, karena Pulau Maluku tersebut memiliki rempah-rempah yang memiliki mutu ataupun kualitas tinggi, sehingga daya jual rempah-rempah dari Pulau Maluku memiliki harga yang cukup tinggi di perdagangan rempah-rempah di luar negeri. Oleh karena itu, Maluku menjadi incaran bangsa Spanyol untuk mencari bahan perdagangan berupa rempah-rempah dengan mutu atau kualitas yang sangat baik. C. Verenigd Oost-Indische Compagnie atau VOC, pintu masuk Belanda ke Indonesia. Belanda mengkaitkan antara ekonomi dan politik. Belanda berhasil sampai ke Asia pada abad ke-16 setelah mendapatkan peta dan informasi dari bangsa Italia atau Venesia. Tahun 1595, Belanda sudah mulai berdagang di Sunda Kelapa dan Banten. Perusahaan-perusahaan pelayaran niaga Belanda saling bersaing memperebutkan rempah-rempah dari Indonesia, sehingga keuntungan mereka menurun. Akhirnya, kedua perusahaan, yaitu perusahaan Hindia Timur dan perusahaan Hindia Barat, ini bergabung pada tanggal 20 Maret 1602 menjadi Verenigd Oost-Indische Compagnie yang disebut VOC. Artinya, Serikat Perusahaan Perdagangan Belanda di Asia Timur yang diperbaharui setiap 21 tahun. VOC bertahan hingga tahun 1799. D. Inggris pengikut jejak Portugis dan Spanyol.
Inggris terinspirasi oleh keberhasilan Portugis dan Spanyol menemukan penghasil rempah-rempah di Kepulauan Maluku. Francis Drake memimpin ekspedisi pertama yang berhasil mencapai Ternate, mengikuti jalur pelayaran yang ditempuh Magellan pada tahun 1579. Ekspedisi selanjutnya dipimpin oleh Thomas Cavendish pada tahun 1586. Hasil kedua ekspedisi ini mendorong Ratu Elizabeth I meningkatkan pelayaran internasionalnya. Ratu Elizabeth I memberikan hak istimewa kepada East India Company atau EIC untuk mengelola perdagangan dengan Asia pada tahun 1600. Demikian penyampaian materi pembelajaran dari saya. Sebelum saya tutup pembelajaran pada hari ini, saya mempunyai sebuah tugas untuk para warga belajar, yaitu bagaimana kondisi peninggalan jejak penjajah bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, atau Inggris di Indonesia. Mohon kalian ceritakan pada buku tugas kalian dan nanti hasil tugas kalian mohon dikumpulkan kepada saya. Demikian pembelajaran dari saya, mohon dikerjakan tugasnya pada buku tugas kalian. Demikian pembelajaran pada hari ini. Penyampaian materi dari saya sudah saya rasa cukup dan tugas mohon dikerjakan tepat waktu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup pembelajaran pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video pembelajaran pada pelajaran sejarah Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa.